sehat luar biasa. Hari ini kita kembali akan mendengarkan sebuah cerita dongeng. Nah, nanti kamu dengarkan baik-baik cerita ini ya. Saya akan bacakan secara lantang. Simak isinya. Nanti kita buat rangkuman dari hasil bacanya ya. Lihat dulu ini judulnya apa. Gambar apa ini? Kumbang. Siapa yang pernah lihat kumbang? Ya. Kumbang itu masih kelompok serangga ya. Ini ceritanya tentang kumbang. Judulnya apa ya? Siapa yang bisa baca? Itukah teman Kosi? Jadi tentang kumbang yang bernama Kosi. Itukah teman Kosi? Dia mencari temannya ya. Apa sih isinya ini? Kita tidak tahu. Cerita tentang kumbang yang mencari temannya. Karangan siapa dia? Nih yang ngarang, yang nulis cerita ini adalah, dengarkan baik-baik, siapa ini yang ngarang? Nur Hayati Puji Astuti. Siapa yang ngarang? Nur Hayati Puji Astuti. Yang menulis cerita ini Nur Hayati Puji Astuti ya. Lalu ada nama kedua lagi, Dewi Mindasari. Dewi Mindasari adalah ilustrator. Ilustrator itu berarti seorang ilustrasi, seorang penggambar dari gambar-gambar ini tuh. Bagus kan gambarnya? Nah, ini yang buat gambarannya namanya Dewi Mindasari. Siapa namanya? Dewi Mindasari. Kalau kita lihat gambar dia bagus deh. Kita lihat ya. Itukah teman Kosi? Karangan Nur Hayati Puji Astuti dengan ilustrator Dewi Mindasari. Dengarkan baik-baik ya. Ladang Patani diterjang angin kencang. Kumbang-kumbang Koksi harus segera pindah. Mereka bersiap untuk terbang bersama. Sama Kosi, si kumbang kecil. Siapa yang ngobrol ya? Kosi, si kumbang Koksi kecil. Jadi Koksi itu nama sekumpulan serangga yang bernama kumbang Koksi. Lalu tokoh utamanya adalah Kosi. Kosi, si kumbang kecil, senang sekali. Ini pengalaman pertamanya. Namun Kosi juga cemas. Nah, lihat nih gambarnya, ilustrasi, ada kumbang-kumbang yang namanya kelompok Koksi. Kemudian ada satu ekor kumbang namanya Kosi. Dia cemas karena tidak bisa melihat dengan jelas. Kosi matanya penglihatannya kurang jelas. Untunglah teman-temannya berkata, "Terbanglah di dekat kami," kata Koksi. "Nanti jangan tertidur ya," kata teman yang lain. Ini teman-temannya sekelompok kumbang. Mereka tahu Kosi memang gampang mengantuk. Kosinya tokohnya ya, gampang ngantuk. Lalu terbanglah dia, pindah tempat, migrasi. Semua sudah siap. Mereka dipimpin oleh seekor kumbang Koksi yang lebih tua. Tidak boleh ada yang keluar barisan, perintahnya. Semua harus menjaga. 1, 2, 3. Terdengar aba-aba. Semua kumbang Koksi mengepakkan sayapnya. Mereka terbang tinggi dan makin tinggi. Tiba-tiba ada bayangan disertai bunyi nyaring. Ada burung. Seketika rombongan kumbang terpencar, termasuk Kosi. Kosi yang matanya agak buram-buram kalau melihat ya. Cari perlindungan. Pemimpin kumbang berteriak keras.
Kosi mengepakkan sayapnya lebih cepat. Wah, cepat dia mengepakainya ya. Dia tidak ingin burung itu memangsanya. Iya, Bu. Dengan panik, Kosi mencari tempat berlindung. Bu, itu saya bukan sih? Ini sayap kumbang, ya. Ini burungnya yang datang yang hendak memangsa Kosi. Dia tidak melihat arah terbang teman-temannya. Berarti Kosinya bisa ya. Dia tidak melihat teman-temannya karena matanya rabun. Burung itu makin dekat. Kosi harus bersembunyi. Kosi harus berpura-pura mati. Lalu Kosi pura-pura mati ya. Ini dia kelakuannya, pura-pura mati. Dia membalikan badannya, sama dengan kecoa juga kalau pura-pura mati membalikan badannya. Iya, Kosi berbaring terlentang sambil menahan napas. Dia ingin burung itu mengira dia sudah mati. Burung itu pergi. Kosi selamat. Namun di mata teman-teman Kosi, apakah mereka masih bersembunyi dan menunggu Kosi? Udara mulai terasa dingin. Dengan bingung, Kosi mencari teman-temannya. Nah, Kosi terbang dari teman-temannya ya, karena berpencar takut ada seekor burung. Kosi melihat sesuatu di kejauhan. Itukah teman-teman Kosi? Kosi segera terbang menghampirinya. Angin bertiup kencang. Dengan susah payah Kosi terbang di tengah hutan. Sayapnya menjadi basah. Namun Kosi harus menyusul teman-temannya. Kasihan Kosi ya, sudah matanya tidak terlalu terang melihatannya. Takut burung datang, ditambah hujan. Dia terpisah dari teman-temannya ya. Dia cari ke hutan. Hujan mulai reda. Teman-teman terbang rendah, lalu mendarat. Kosi lega karena dia juga sudah lelah. Cepat-cepat ia hinggap. Kosi melihat ada yang aneh pada teman-temannya. Lalu ingin bertanya, tapi teman-temannya terbang lagi. Teman-teman Kosi hinggap lagi. Kosi memanggil, tetapi mereka diam saja. Mungkin mereka ingin beristirahat. Kosi menguap. Tubuhnya seperti berayun-ayun. Matanya mulai terpejam. Kan Kosi suka ngantuk ya. Kita lihat ada orang-orang, anak-anak sedang bermain di lapangan, bermain bola. Kosi tertidur. Kosi tertidur dengan pulas. Itulah. Dia tidak tahu berapa lama dia tertidur. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Kosi tertidur ya. Kalau tertidur berarti dia tidak tahu apa-apa di sekelilingnya. Benda apa itu? Tangannya yang besar bergerak naik turun. Kosi melihat di sekitarnya, ada beko, ya. Brokoli itu. Oh, brokoli. Ternyata dia sedang terapung-apung di atas air. Dia hanyut, makin mendekati benda besar itu. Jadi Kosinya hanyut ya, karena terbawa air. Terbawa air hujan. Ada mobil besar. Kosi takut. Dengan panik dia berteriak, "Teman-teman!" Namun tidak ada yang menjawab teriakannya. Kosi terus mengawasi teman-temannya. Dia ingin terbang mendekat, tapi sayapnya masih basah. Tahu-tahu dia terhempas.
Ternyata hinggapnya kini sudah tidak bergerak lagi. Teman-temannya juga tidak tampak. Sudah banyak barang yang untuk daur ulang. Terdengar suara anak manusia. Bagaimana kalau kita lanjutkan besok saja? Tunggu, ada satu botol lagi. Suara lain menyahut. Lalu Kosi melihat ada tangan mendekat ke arahnya. Seketika Kosi membuat tubuhnya kaku. Ya pura-pura mati lagi ya. Nah, tempat hinggap Kosi kini bergerak lagi. Anak manusia itu memindahkannya. Kosi membuka matanya. Di sekelilingnya banyak benda aneh. Banyak botol-botol bekas ya. Ada teman-teman Kosi di sebelah sana. Tidak disangka Kosi masih bisa bertemu mereka. Namun ketika sayap Kosi mulai mengepak, tangan manusia tadi mengambilnya. Kosi takut sekali. Kumbang Kosi ini masih hidup. Kubawa ke taman ya. Suara anak manusia itu terdengar ramah. Kosi menjadi tidak takut lagi. Wah, senangnya akhirnya Kosi bisa berkumpul dengan teman-temannya. Ternyata Kosinya bertemu dengan teman-temannya di taman dengan bantuan manusia ya. Sudah dengar semuanya? Cerita apa ini? Kumbang. Kumbang kemana? Pindah tak? Lalu Kosi bagaimana dengan temannya? Terpisah.